Saya kali ini akan memproses endapan dari sisa-sisa pengolahan limbah cukim atau limbah pengolahan emas, baik dari elektronik atau perhiasan atau batu yang akan saya logamkan. Jadi endapan ini saya dapatkan dengan cara mengendapkan dengan menggunakan logam, bisa paku, seng, ataupun aluminium yang saya endapkan kurang lebih selama 1 minggu. Jadi endapan ini saya endapkan kurang lebih 1 minggu. Sebenarnya 2 atau 3 hari juga sudah bisa mengendap. Dan kali ini saya akan memproses endapannya. Endapan ini akan saya langsung untuk dilogamkan. Ya, endapan semuanya disaring dan kemudian saya akan jadikan logam kembali dengan cara melebur. Ya, kita mulai dengan proses untuk melogamkan kembali endapan-endapan sisa limbah pengolahan emas. Jadi dari logam kembali lagi ke logam. Untuk melogamkan endapan ini butuh alat las atau alat lebur yang cukup tinggi untuk melogamkan kembali. Ya, endapan sudah mulai solid, sudah mulai melogam dan menyatu. Untuk endapan ini kandungan peraknya sudah tidak ada, jadi yang tersisa kemungkinan kandungan yang belum terambil kandungan logam putih atau palladium dan kandungan emasnya. Jadi logam ini masih ada kandungan emas dan logam palladium. Dan selanjutnya setelah semuanya melogam dan menyatu, proses selanjutnya logam ini akan saya cukim. Logam ini akan saya cuci kimia dengan cara dicukim dengan menggunakan HNO3 atau asam nitrat. Dan untuk proses cukim ini saya akan menambahkan hidroklorid atau HF agar prosesnya lebih cepat. Yang pertama saya tambahkan air agar tidak terlalu keras. Selanjutnya saya tambahkan hidroklorid atau HF. Hati-hati dengan HF ini. Kemudian selanjutnya saya tambahkan HNO3 atau asam nitrit. Ya, proses sudah mulai bereaksi.
Ya, proses sudah mulai bereaksi. Jadi logam ini masih ada kandungan emasnya, dan saya akan ambil kembali kandungan emas dalam logam ini. Ya, lumayan baunya agak menyengat. Agar lebih cepat saya tambahkan HNO3. Agar lebih aman dari asap cukim ini, saya masukkan ke ember agar bau dan asapnya tidak kemana-mana. Langsung saja setelah proses cukim selesai, selanjutnya untuk menangkap serbuk-serbuk emas, kita saring dengan sebuah tisu. Karena ini lumayan cukup banyak untuk cairannya. Sebagian tidak saya videokan, proses cukim ini berlangsung selama, karena logamnya besar, selama 3 kali pencukiman sampai logam habis semua. Jadi videonya tidak semua saya tampilkan. Yang saya tampilkan langsung saja cairan yang dihasilkan dari cukim, kemudian disaring untuk menangkap partikel-partikel emas yang halus. Ya, kita saring semua larutan dari cukim. Ya, pelan-pelan saja menuangkan dalam kertas saring, karena kertas saring yang saya gunakan ini kertas saring tisu biasa yang saya gunakan 2 lapis tisu. Proses penyaringannya lumayan agak lama karena saringannya terlalu minim. Ya, saringannya terlalu kecil jadi agak lama. Ya, dengan kertas saring tisu ini partikel-partikel yang kecil bisa tertangkap. Kemudian kita kumpulkan jadi satu dalam kertas saring dan dalam ya, langsung saja. Ini adalah hasil dari penyaringan. Ya, terlihat partikel-partikel emas. Ini adalah endapan-endapan emas yang saya kumpulkan jadi satu, seperti yang terlihat ini. Partikel-partikel lumpur emas saya jadikan satu, saya kumpulkan. Nah, cukup banyak juga
cairan-cairan yang harus disaringnya kita kurangi airnya. Untuk endapan yang kasarnya kita sisakan, dan kertas saring ini untuk menyaring partikel-partikel emas yang halus. Seperti yang terlihat di sini, lumayan hasilnya. Endapan emas ini lumayan banyak, dan ini masih endapan lumpur emas yang masih belum murni atau masih kotor ya. Untuk kadar ini masih kadar kurang lebih kadar 40%, karena untuk proses pencukiman kemungkinan ada logam-logam yang tidak larut, seperti logam-logam emas putih atau palladium dan platinum. Sebagian kecil ikut dalam lumpur ini. Jadi kalau langsung dilebur, kemungkinan emas yang dihasilkan tidak berwarna kuning. Mungkin emas yang dihasilkan akan warnanya akan pucat, agak keputih-putihan. Ya, ini hasil dari semua pengumpulan lumpur emas. Ya, lumayan hasilnya cukup banyak. Ya, kita kumpulkan dalam gelas pirek. Dan untuk jadi karena kadar emas ini masih kadar emas muda, jadi masih ada logam selain logam emas. Jadi untuk pemurnian bisa kita lakukan dengan dua cara. Untuk memurnikan lumpur emas ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan memberikan nitrit kembali dalam lumpur emas ini untuk pemurniannya, dengan penambahan yang pertama kemungkinan bisa ditambahkan air dan nitrit, kemudian yang kedua dinitrit, yang ketiga dinitrit sambil dipanaskan. Dan cara yang kedua dengan proses di aquaregia.